Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Inggilang Andika, NPM 2208260231 dari angkatan 2022 dan dari kelas C. Saya membuat video ini dengan maksud ialah mengerjakan tugas remediasi blok, yang mana remediasi blok kali ini saya mengambil blok obstetri, yang mana untuk blok obstetri sendiri saya mengambil penyakit atau tema kehamilan ektopik. Nah, kehamilan ektopik sendiri memiliki definisi, yaitu kehamilan ektopik adalah kehamilan yang terjadi di luar rahim, tergantung lokasi menempel sel telur. Gejala kehamilan ektopik dapat menyerupai gejala pada penyakit usus buntu. Nah, untuk etiologinya sendiri endometritis. Dan juga ada penyakit radang panggul atau biasanya PID, ada gangguan keseimbangan hormon, kelainan bawaan lahir pada tuba Fallopy, terbentuknya jaringan parut akibat prosedur medis pada kandungan. Selanjutnya ada faktor resiko. Nah, faktor resikonya sendiri ialah hamil di usia 35 tahun atau lebih, penyakit menular seksual seperti gonorrea dan chlamydia, adanya juga hamil di luar kandungan sebelumnya, riwayat operasi seperti aborsi, sterilisasi pada wanita, dan operasi di area panggul atau perut. Dan biasanya itu operasinya adalah operasi sesar. Program bayi tabung, penggunaan alat kontrasepsi spiral atau IU, intrauteri device, kebiasaan merokok. Nah, untuk nyeri punggung bagian bawah, untuk gejalanya sendiri adalah nyeri punggung bagian bawah, nyeri perut atau panggul yang tiba-tiba dan parah, nyeri bahu karena kebocoran darah ke perut menekan ke diafragma, tubuh yang lebih lemah dari biasanya, dan pusing hingga pingsan. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya sendiri atau untuk anamnesisnya sendiri, biasanya anamnesisnya sendiri itu ialah ibu datang dengan keluhan nyeri perut bagian bawah yang sangat berat, dan juga biasanya terdapat pengeluaran darah yang mana darahnya itu segar, dan juga untuk kehamilannya sendiri biasanya itu di bawah 20 minggu. Dan juga untuk pemeriksaan fisiknya sendiri, dari bagian mata, biasanya matanya anemis, dan juga untuk TTV-nya sendiri, biasanya TTV-nya normal, mulai dari tensi, mulai dari frekuensi pernapasan, dan juga adanya tekanan nadi, dan juga adanya eee, cek suhu badan. Itu semuanya normal dan juga masuk ke pemeriksaan fisiknya. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya sendiri, biasanya untuk matanya anemis, positif, dan juga ada abdomen, dan untuk abdomen sendiri adalah nyeri tekan perut bawah atau aneksa. Untuk vaginal toucher-nya sendiri ialah nyeri goyang serviks. Untuk rectal toucher-nya sendiri terdapat covum douglasii yang menonjol. Nah, masuk ke pemeriksaan penunjang. Nah, di pemeriksaan penunjang sendiri, tes kehamilan melalui urin dengan menggunakan tes PEG positif, tes kehamilan melalui darah, hormon human chorionic gonadotropin itu juga positif, dan juga di USG sendiri, yaitu USG transvaginal dan perut, untuk memastikan lokasi kehamilan ektopik biasanya adalah York site. Dan juga terdapat pemeriksaan penunjang fuldosintesis untuk darahnya positif. Nah, untuk tata laksananya sendiri, biasanya untuk tata laksananya sendiri adalah suntik methotrexate dapat diberikan untuk menghentikan kehamilan ektopik tahap awal. Setelah pemberian suntikan, memantau kadar hormon HCG dalam darah tiap 2 sampai 3 hari hingga kadarnya menurun. Menurunnya kadar HCG menandakan kehamilan sudah tidak lagi berkembang. Dan juga bisa kita lakukan rujuk, dan rujuk bakal dilakukan laparotomi ataupun laparoskopi. Oke, selanjutnya masuk ke edukasi. Nah, untuk edukasinya sendiri kita bisa memberitahu untuk pasien bila pasien tersebut merokok untuk menghentikan rokok, dan juga bila pasien itu obesitas ataupun kegemukan, bisa kita menyuruh untuk menjaga berat badan tetap ideal, dan juga bila pasien tersebut bergonta-ganti pasangan, bisa kita suruh untuk menghindari perilaku yang meningkatkan resiko terkena penyakit menular seksual. Terus selanjutnya, menjalani pemeriksaan kesehatan kandungan secara rutin. Oke, selanjutnya ada patofisiologi. Nah, patofisiologisnya sendiri ialah pembuahan telur di ovum. Terus
masuk ke dalam perjalanan uterus telur mengalami hambatan atau endosalpingitis, hipoplasia uteri, tumor idiopatik, bekas radang pada tuba, infeksi pelvis dan lain-lain. Terus bernidasi di tuba. Terus terjadilah kehamilan ektopik. Nah, kehamilan ektopik terganggu, terjadinya abortus, resiko berduka, dan juga kurangnya pengetahuan. Dan juga ada ruptur pada implantasi di tuba dan uterus, yang mana terjadinya perdarahan abnormal dan juga mengakibatkan kecemasan, terus terdapatnya nyeri abdomen dan nyeri akut. Habis itu terdapatnya kekurangan volume cairan dan terjadinya perubahan perfusi jaringan. Nah, untuk referensinya sendiri saya mengambil dari American Pregnancy Association 2022, Ectopic Pregnancy, National Health Service UK, Health to Z, Ectopic Pregnancy, terus ada Cleveland Clinical Disease and Condition, Ectopic Pregnancy, dan juga ada Mayo Clinic Disease and Condition, Ectopic Pregnancy. Setelah selesai saya melakukan presentasi atau penjelasan terhadap penyakit kehamilan ektopik terganggu. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.